Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pelajaran Al-Quran Hadis dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian buka di halaman 4 ya. Halaman 4, lafal surah Ad-Duha. Ya. Kita sekarang membahas surah Ad-Duha. Tapi lebih baiknya kita bacakan dulu surah Ad-Duhanya di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, alhamdulillah. Nah, nanti kalian hafalkan, kalian baca ya. Kemudian melafalkan surah Ad-Duha dengan baik dan benar ya. Kalian melafalkannya, membacanya dengan bacaan tajwid yang benar ya. Jangan tidak dengan tajwid yang benar, khawatir nanti akan menjadi salah bacaannya ya. Karena apa? Kalau kita tidak benar untuk pembacaan tajwidnya, itu akan berubah arti dari bacaan tersebut. Membaca Al-Quran sebaiknya kita awali dengan bacaan ta'awuz. Ta'awuz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baru bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuai dengan firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ya, karena sesuai dengan Al-Quran. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. Ya, baca ta'awuz dulu sebelum kita membaca Al-Quran. Kemudian surah Ad-Duha termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, masih di Makkah Rasulullah, kemudian diturunkan surah Ad-Duha ini. Surah ini terdiri atas 11 ayat dan merupakan surah ke-93. Surah ini diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Ya, perlu kalian ingat ya, sebelum melafalkan dan menghafalkan surah Ad-Duha, perhatikan ilmu tajwidnya lagi. Ya, jangan lupa. Mudah-mudahan
kalian bisa memahaminya itu ya. Kita lanjut untuk kandungan surah Ad-Duha. Kamu lihat di halaman 11. Kandungan surah Ad-Duha. Kandungan surah Ad-Duha, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayang dan melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin mengobati penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memberikan ketenangan dan keyakinan kepadanya. Ya. Surah Ad-Duha diturunkan secara khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Surah ini untuk menghibur, menyenangkan, dan menenangkan hati beliau yang sedang kesusahan karena ejekan-ejekan dari kaum kafir Quraisy. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menderita sakit sehingga membuatnya susah bangun. Beliau berbaring di tempat tidurnya dan tidak bangun untuk sholat tahajud semalam atau 2 malam. Kemudian datanglah seorang wanita musyrik dan berkata, "Wahai Muhammad, aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu." Astagfirullah, ya. Padahal itu malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Sufyan Ibnu Uyainah meriwayatkan bahwa malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sekitar 15 hari. Ya, lamanya wahyu tidak turun itu membuat orang-orang kafir mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, berikut ini hadis, ya, nanti kamu lihat hadis yang menceritakan asbabun nuzul, sebab-sebab nuzul surah Ad-Duha. An Jundubin yaqulu istakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatan aw lailataini fa'atat imra'atun faqalat ya Muhammad ma ara syaitanaka illa qad narakaka fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rawahu Ahmad. Ya. Yang artinya dari Jundub, dia berkata Nabi Muhammad SAW menderita sakit hingga dia tetap berbaring di tempat tidurnya dan tidak bangun untuk sholat tahajud semalam atau 2 malam. Kemudian datang seorang wanita dan berkata, "Wahai Muhammad, aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ad-Duha ayat 1 sampai 3 tersebut. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Baik anak-anakku sekalian, sampai di situ dulu. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tugasnya adalah kamu hafalkan surah Ad-Duha. Ya, anak-anakku, tugasnya adalah menghafalkan surah Ad-Duha ini. Nanti insyaallah disetorkan di lain waktu. Baik anak-anakku sekalian, ya sampai situ dulu. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.